Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua Sobat ATR BPN dimanapun Anda berada. Selamat datang di podcast BPN, berita, pertanyaan, dan nasihat seputar pertanahan dan akan dipandu oleh saya sendiri, Rio Praditya. Acara ini diinisiasi oleh Humas Kantor Pertanahan Lombok Utara dalam rangka memberikan edukasi, memberikan informasi bagi masyarakat tentang perkembangan pertanahan di seluruh penjuru Indonesia. Tentunya saya dalam membawakan acara ini tidak akan menggunakan bahasa yang terlalu formal karena ini bukan wawancara kerja ataupun pidato di Kongres PBB ya. Kita masuk di segmen yang pertama, sobat. Dilansir dari laman resmi Kementerian ATR BPN yaitu di www.atrbpn.go.id. Saya akan membacakan sebuah berita di awal bulan Agustus, tepatnya pada tanggal 6 Agustus 2021. Akses layanan pertanahan lebih mudah dengan aplikasi Sentuh Tanahku. Proses pengecekan pengurusan berkas dan layanan informasi pertanahan kini menjadi lebih mudah. Cukup melalui genggaman tangan. Layanan tersebut dapat diakses melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Hal tersebut merupakan bentuk inovasi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang dari Badan Tataran Nasional ATR BPN dalam rangka meningkatkan layanan pertanahan. Dengan aplikasi Sentuh Tanahku, masyarakat dapat mengetahui informasi pertanahan secara berkala, transparan, serta mengantisipasi penipuan. Dan ini merupakan kabar gembira karena di era digital seperti ini, kebutuhan informasi itu akan lebih mudah jika diakses melalui smartphone. Karena saat ini ya, itu yang berkembang di masyarakat bahwa sandang, pangan, pulsa ataupun kuota itu sudah menjadi kebutuhan primer. Bahkan tidak jarang ya, jumlah handphone dalam sebuah keluarga itu lebih banyak daripada jumlah anggota keluarganya sendiri ya. Contohnya dalam sebuah keluarga itu ada anak yang sedang sekolah, dia punya 2 HP, satu HP digunakan untuk kebutuhan sekolah daring, satu lagi untuk main game online. Ada lagi bapaknya yang seorang pekerja, juga mempunyai 2 HP, satu HP untuk kebutuhan kantor dan satunya lagi untuk ditinggalkan di kantor. Tujuannya untuk apa sampai sekarang masih menjadi misteri, terutama bagi istri-istri ya. Baik, saya akan stop sampai di situ karena sudah cukup berbahaya, terutama bagi saya sendiri. Saya akan melanjutkan beritanya. Sentuh Tanahku adalah aplikasi yang dibuat untuk menjawab berbagai permasalahan pertanahan. Aplikasi yang tersedia untuk ponsel pintar dengan sistem operasi Android maupun iOS ini memiliki sejumlah fitur, antara lain cari berkas, lokasi bidang tanah, log bidang tanah, info layanan, pengumuman, sertifikat hilang, dan lain-lain. Banyak banget sobat. Dan tentunya terlebih dahulu masyarakat harus memverifikasi akunnya. Dan sebagai informasi, verifikasi akun bisa dilakukan dengan cara masuk ke menu utama pada aplikasi Sentuh Tanah. Pada tampilan menu utama akan muncul notifikasi untuk memverifikasi akun sekarang. Kemudian pilih jenis ID untuk memverifikasi akun pengguna. Setelah itu ambil foto kartu tanda penduduk atau KTP dan pastikan letak KTP sudah benar. Selanjutnya, lakukan swafoto dengan memegang KTP dan mengisi lengkap biodata Anda. Lalu tunggu sampai proses verifikasi akun selesai. Dan ini pesan khusus dari saya, pastikan KTP yang Anda gunakan adalah KTP sendiri, bukan KTP Pak RT, apalagi menggunakan KTP Lionel Messi. Berita tadi bisa diakses lengkapnya pada laman resmi Kementerian ATR BPN di www.atrbpn.go.id. Oke, itu dia segmen pertama di acara podcast BPN episode pertama. Kita masuk ke segmen kedua, yaitu menjawab pertanyaan. Tapi sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Sobat Dunia Maya yang menyempatkan memberikan pertanyaan di akun media sosial kami ya. Dan kita akan memulai menjawab pertanyaan. Pertama datangnya dari akun @tony.wilo. Pertanyaannya seperti ini, apakah laut bisa dibuatkan sporadik? Terima kasih Sobat Tony. Kami menduga bahwa sporadik yang Anda maksud merupakan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, yaitu surat yang dikeluarkan oleh kepala desa ataupun lurah setempat yang berisi mengenai keterangan tentang menguasai lahan secara terus-menerus ataupun
lahan tersebut tidak bersengketa ataupun belum bersertifikat dan lain-lain. Jadi surat ini merupakan salah satu persyaratan dalam permohonan pendaftaran tanah pertama kali bekas tanah milik adat ya. Jadi kembali lagi pertanyaan kami Bilo, apakah laut bisa dibuatkan sporadik? Jawabannya tidak, karena yang pertama laut tidak bisa dikuasai oleh satu orang, dan yang kedua, siapa pejabat yang akan menandatangani surat tersebut? Apakah kepala desa Samudra Hindia? Tidak mungkin. Ataukah lurah Bikini Bottom? Lebih tidak mungkin ya. Dan gara-gara pertanyaan sobat ini saya jadi kepikiran, apakah rumah SpongeBob itu sudah bersertifikat atau belum? Kalau kita perhatikan ya, ini akan saya tampilkan gambarnya. Dari rumah SpongeBob dan dua sahabat ini tidak ada pagar pembatas. Hal ini bisa memicu sengketa batas. Untuk itu saran dari saya, siapapun yang mengenal SpongeBob, sampaikan pesan ini. Silahkan menembok batas rumah Anda, atau minimalnya itu membuat pagar hidup ya. Kalau tidak bisa pagar Banten, ya pagar bulu babi boleh. Itu Mas Tony ya, terima kasih pertanyaannya. Untuk selengkapnya, dalam konteks sporadik ataupun pendaftaran tanah secara sporadik maupun sistematik dapat Anda lihat di Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 97 tentang pendaftaran tanah Junto PMNA garis miring KBPN Nomor 3 Tahun 97 tentang pelaksanaan PP 24 Tahun 97. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari akun sosial media sosial di @aprilparamita. Pertanyaannya seperti ini. Tanah yang subur apa ya? Nah, tanah yang subur apa ya? Oke, Badan Pertanahan Nasional. Tanah yang subur apa ya? Siap. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan ini. Tanah yang subur adalah tanah yang mengandung banyak unsur hara, banyak mengandung humus, dan banyak mengandung mineral yang bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman. Jadi jika sobat melihat sebuah lahan yang ditumbuhi tanaman, itu merupakan pertanda bahwa lahan tersebut subur. Sedangkan jika sobat melihat sebuah lahan yang warnanya hijau padahal tidak ada tanaman, bisa jadi itu adalah lapangan futsal ya. Terima kasih Sobat April Paramita. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari @otodidak_id. Pertanyaannya seperti ini, kenapa ya kalau dinas lagi mengukur tanah pakai alatnya, kok kita yang lewat merasa lagi dipoto ya? Ada dua ya di sini, oke? Sebentar. Oke, saya paham. Jadi alat yang sobat lihat itu merupakan alat ukur tanah dari kantor kami. Itu bisa merupakan theodolit ataupun total station ya. Itu theodolit yang lebih digital. Yang banyak masyarakat belum tahu bahwa alat ini sebenarnya hanya alat yang mengambil data berupa jarak, sudut maupun kemiringan dari alat itu ke titik tertentu. Bukan merupakan alat yang mengambil foto maupun merekam video. Tetapi pengalaman kami selama menjadi petugas ukur selama 7 tahun ya, sombong. Itu kadangkala kita kalau ditanya anak-anak gitu ya, Pak ini sedang ngapain? Ya kita jawab gitu, sedang syuting si bolang gitu ya. Jadi habis itu anak-anak pada pose gitu ya. Tapi ini jangan ditiru, kasihan anak-anak ya. Dan di era zaman sekarang ini pengukuran sebagian besar menggunakan GPS survei dan gambarnya akan saya tampilkan di sini. Oke, itu dia pertanyaan ketiga daripada otodidak_id. Terima kasih banyak. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat, datangnya dari Nurul Wiryanip. Apa ini? Nurul Wiryanip. NIP-nya ini nomor induk pegawai mungkin ya. Pertanyaannya, suka dukanya jadi pengukur Bang? Wah, ini ada kaitannya dengan pertanyaan sebelumnya. Jadi kebetulan sekali saya pernah menjadi petugas ukur, jadi saya bisa menjawab pertanyaan ini. Banyak sekali sebenarnya Sobat Nurul suka dukanya. Sukanya itu kita itu disangka sama masyarakat itu selalu punya banyak uang ya, petugas ukur itu. Tapi dukanya jika kita mengukur tanah yang sengketa, kita dibawakan parang.
Jadi ini saran bagi Bapak Menteri ya. Saran aja nih Pak. Jadi petugas ukur kita itu kalau bisa itu dibekali Pak dengan ilmu kebal Pak. Serius Pak. Jadi petugas ukur itu kebal terhadap senjata tajam dan kebal terhadap godaan pungli Pak. Waduh, mantap ya pesan moral. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan seperti ini, ada yang single nggak Pak di kantor pertanahan? Sudah lama menjomblo soalnya. Hehe, oke. Jadi kita lihat dari profilnya ini kelihatan seperti wanita ya. Mohon maaf Mbak ya, ini BPN huruf B dan P-nya itu adalah Badan Pertanahan ya, bukan Biro Perjodohan ya. Mohon maaf ini Mbak. Tapi nggak apa-apa ya. Catat aja nomor saya di 087 di. Baik, untuk pegawai BPN mungkin yang sedang mencari jodoh, silahkan boleh di follow akun mbaknya di kami ulangi ya, di nggak kedengeran ya? Itu karena sengaja emang ya, itu kan disensor. Oke, itu dia pertanyaan. Kita sudah tidak terasa menjawab 5 pertanyaan. Sebenarnya masih ada 3.728 pertanyaan lagi, tetapi kita akan bahas di episode berikutnya, sobat. Kalau acara ini belum dibungkus ya. Oke, kita lanjut ke segmen terakhir dari podcast BPN pada sore hari ini, yaitu adalah nasihat pertanahan. Ya, di segmen terakhir ini, sobat semuanya, saya akan membacakan sebuah nasihat tentang pertanahan. Tolong operator musik sedih. Judulnya merupakan Tanah Warisan. Tanah warisan, buah tangan atau jebakan. Banyak berita di media tentang sebuah negeri. Mereka menyebutnya dengan sebutan tanah air. Tetapi tak jarang berselisih dengan saudara sendiri karena sejengkal tanah dan segelas air. Seseorang anak yang tega menggugat ayahnya karena warisan kakeknya. Seseorang yang rela tidak bertegur sapa dengan saudaranya karena warisan ibunya. Lalu apa arti tanah pusaka jika harus bercerai-berai dan berburuk sangka dengan orang yang dari kecil menggendongmu saat terjatuh main bola dan kau panggil dengan sebutan kakak, dengan orang yang membuatmu tertawa karena tingkah lucunya dan kau panggil dengan sebutan adik. Sebuah ironi jika harus memperebutkan harta yang bahkan tidak ada setetes keringat pun keluar dari tubuh kalian untuk mendapatkannya. Ingat, harta tidak dibawa mati, tapi orang tua, saudara, anak dan istri adalah orang-orang yang mengurus Anda ketika mati. Jika keluarga bukan segala-galanya, maka keluarga merupakan satu-satunya tempat terakhir untuk menutup mata. Itu dia nasihat pertanahan episode kali ini. Silahkan bagi sobat ATR BPN untuk membagikan video ini jika Anda merasa konten ini bermanfaat. Saya Rio Praditya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.